Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sharing session untuk hari ini dengan Pak Fadli, dosen PCR Politeknik Kaltek Riau. Materinya Common Trade and Attack. Ya, silakan Pak Fadli. Oke, terima kasih Pak Son. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ya materi kita. Jadi kita sudah sampai 13. Jadi sekarang 14 gitu ya. Kalau bisa 15, 16 kalau cukup waktunya gitu. Karena sedikit setelah saya cek ya. Saya share screen. Bapak Ibu, share screen aja. Harusnya kelihatan ya. Oke, jadi sebelum mulai saya overview dulu. Oh, ini mana yang punya kita ini ya. Nah, saya overview assignment kita. Nah, jadi seharusnya sudah ada yang mengerjakan ya. Nah, nih rata-rata sampai sini. Enggak, ini total. Oh, ada yang udah sampai selesai nih. Pak Ariki Arsto. Oh, Pak Ariki Arsto, ya. Ini baru model berapa? Kalau nggak salah saya masih buka sampai akhir Agustus ya. Jadi kita buka per bulan sampai akhir Agustus. Nanti kita open lagi September 1 bulan gitu ya. Sambil kita review. Jadi ini masih ada kewajiban Bapak untuk menyelesaikan ya. Oke, nah ini posisi kita ya. Oke, nah kita kalau lihat terakhir dua teori kita lanjut ke 14 lab 5 itu kita disuruh searching. Jadi ini 14.2 labnya disuruh untuk buka internet aja sih sebetulnya. Jadi mungkin kita lebih banyak ke slide juga ya, disuruh buka website, cari apa namanya, cari informasi gitu ya. Terus lab 14.1-nya juga suruh searching gitu ya. Searching ke website ini, malware lab center, threat center, security week, tech news, McAfee gitu ya. Cuman gitu doang labnya ternyata, jadi belum teknikal. Nah, saya cek lab teknikal itu nanti ada di 17 ya. 15 ini juga masih searching kalau nggak salah. Nah, itu ya. Kita disuruh download dan install CPView software, kemudian lihat koneksi yang berjalan. Ini di 15 ya. Nah, jadi yang teknikal itu 17 justru. Ini baru kita pakai Wireshark. Jadi 14, 15, 16 kemungkinan kita akan banyak bahas slide ya. Nah, ini kita akan mulai dulu untuk di 14 ya. Kita buka. Oke, jadi bahasannya adalah Common Threat and Attacks ya. Ini dia. Kita mulai yang pertama, kita bahas soal malware di sini 14.1 ya. Nah, jadi malware adalah kode atau software yang dibuat untuk melakukan kerusakan ya, atau mencuri data atau mengakses data yang tidak seharusnya ya. Jadi software tapi malicious gitu ya. Itu malware itu adalah malicious software gitu ya. Jadi software yang dibuat untuk tujuan malicious, aneh-aneh lah gitu ya. Nah, ini ada 3 yang umum, virus, worm, dan trojan. Ya, kemudian nanti ada ransomware ya yang lagi rame. Nah, ini ada animation-nya, saya
tapi tidak bisa di sini karena tidak terdownload. Bapak Ibu bisa lihat animationnya di Netacad, ya. Nah, kalau virus itu malware yang dia menyebar dengan cara mengopikan dirinya sendiri dan memasukkannya ke dalam program lain, gitu ya, nempel di program. Nah, ketika virus itu ketika program itu berjalan, virus itu nyebar. Ya, misalnya kita punya Internet Download Manager, kemudian ternyata Internet Download Manager sudah ditempelin virus, ketika kita jalankan Internet Download Manager, maka dia akan menyebar ke komputer-komputer lain atau ke aplikasi-aplikasi lain yang ada dan menginfeksi semuanya. Itu virus, ya. Jadi ini ada simple virus, ya, sebuah virus yang paling simple, dia akan menginstal dirinya sendiri itu di baris pertama dari kodenya, dari program, ya. Nah, jadi macam-macam ya, biasanya aneh-aneh aja itu virusnya, misalnya contoh nampilin gambar di screen, ya, kemudian ngeluarin suara, ya. Kadang-kadang bisa juga dia destruktif, misalnya mengkorupkan file atau dokumen, ya. Atau bisa dia menghapus file di dalam hard disk, itu virus, ya. Kebanyakan virus itu menyebar lewat USB, ya, DVD, atau network share. Jadi kita ada nge-share di jaringan internal, misalnya ada aplikasi atau program yang kita sharing yang mengandung virus, maka yang mengakses akan kena virus, ya. Nah, kalau Trojan, dia software yang seolah-olah memang kelihatannya betul-betul legit gitu ya, asli, tapi dia ada kode yang malicious di situ. Yang artinya dia nanti ketika berjalan bisa membuat atau mengeksploit komputernya, ya. Nah, biasanya dia menempel di online games contohnya, ya. Kemudian biasanya kita itu tertipu gitu, karena menjalankan itu akhirnya Trojan itu running, ya. Nah, konsep Trojan Horse itu fleksibel dia, ya. Dia bisa langsung berdampak buruk, ya, bisa membuat remote access, ya. Jadi dia ngirim session ke komputer penyerangnya, kemudian komputer penyerangnya bisa mengakses isi dalam komputer yang terinfeksi Trojan, ya. Nah, kemudian ya. Trojan itu Penyebarannya model virus juga. penyebaran Trojan model virus, tapi dia Tapi aplikasi setelah berjalan beda dengan virus. beda. Kalau berjalan, Trojan kemungkinan besar membawa exploit atau membawa backdoor yang mengirimkan session ke Keluar. attacker. Kalau virus virus dia di dalamnya ya, saja. jadi titik berat perbedaannya di situ ya. Gitu, beratnya. Kalau untuk menyebar awal Sama, hampir sama. hampir sama. Bisa lewat nitip di file. Kalau virus bisa nitip di file, bisa nitip di aplikasi. Kalau Trojan aplikasi. Oh, Trojan Pasti di aplikasi. Oh, yang kayak apa itu? Misalnya, HP lah. Yang ya, undangan. APK undangan, ya, bisa Trojan. Trojan. Nah, atau misalnya ada aplikasi kita download dari misalnya apa yang lagi ramai sekarang download. Oh ini apa? Kuiha, apa? Kuiha. Pokoknya tempat download software itu. Nah, nanti software yang di download itu sebetulnya sudah dimodifikasi dan dimasukin Trojan. Fungsi utamanya jalan. Misalnya dia adalah internet download manager, fungsi utama jalan. Ya. Atau Netflix nanti dia bikin Netflix Pro gitu, atau Netflix Free atau apapun lah gitu. Nah, sebetulnya itu ada Trojan di dalamnya. Ya, kayak gitu kira-kira perbedaannya. Ini cenderung ke aplikasi biasanya. Dia nempelnya di aplikasi, dia ada code-nya tersisip di dalam aplikasi. Tapi kalau virus bisa berupa dokumen. Misalnya file doc ada virusnya. Nah, gitu. Ya, gitu. Itu Trojan.
Bagus banget. Kalau di komputer ini ada virus, gitu ya. Nah, komputer saya ada worm. Komputer saya pelan atau koneksi. Dia bisa, memang sifatnya fokusnya ke network. Dia bisa melihat kondisi network seperti apa. Dia bisa memenuhi network dengan mengirimkan mereplika dirinya kirim. Berarti tidak hanya di PC yang awalnya dia, tapi juga nyebar kemana-mana. Itu yang worm. Ini kita memisah-misahkan yang kita kategorikan virus seperti apa, trojan seperti apa, sama worm seperti apa. Okay, so. Kalau virus dengan trojan, dia harus ada trigger, misalnya eksekusi di kalau dia punya privilege untuk write ke tempat lain, bisa. Oh, jadi pembedanya kalau virus di trigger di situ, kalau yang ini bisa langsung. Oh, gitu.
Halo, 6. Cek 1 2 3. Dengar nggak? Ada suaranya. Tab. Suara Pak Padli yang belum masuk ya. Iya, ha. Tes. Oke. Pak. Iya, keras. Itu tidak hilang. Oke, kita lanjut lah ya. Oke, jadi tadi apa nih? Oh ya, ini cara kerjanya si CodeRed ya. Tadi contohnya ada 2 ya, CodeRed sama SQL Slammer. CodeRed kerjanya gini, jadi masuk, begitu dia berjalan, kemudian, mana mau saya, loh, Mas pulang masalah. saya kena malware nih kayaknya. Nggak apa-apa, saya nggak usah menunjuk ya. Nggak tahu nih, harusnya keluar sih. Tiba-tiba aja. Nggak keluar. Oke, jadi tadi contohnya ada 2, CodeRed sama SQL Slammer ya. Nah, ini contoh berjalannya ambil salah satu sampel aja untuk melihat komponennya si worm tadi. Jadi dia masuk ya dalam sebuah program, kemudian dia exploit vulnerability-nya, kemudian dia propagasi dalam 19 hari, gitu ya. Kemudian 7 hari berikutnya, ini misalnya dia udah dapat, kemudian 7 hari berikutnya dia lakukan DOS attack, ya. Kemudian dia lakukan stop and go. Sebetulnya ini supaya nggak kelihatan sih. Kenapa? Karena kalau misalnya dia terus-menerus kirimin paket, itu network administrator pasti kelihatan. Ya kan, sama networknya ngapain ini hidup terus gitu ya. Terus ngapain ngirimin paket terlalu besar. Dia pasti ada mekanisme stop and go. Kemudian dia ulang lagi. Ya, di-repeat lagi circle-nya. Dia exploit, kemudian dia propagasi atau copy dirinya sendiri, habis itu attack lagi, stop and go lagi. Kira-kira sirkulasinya kayak gitu. Nah, ini yang lagi rame sekarang, ransomware ya. Ransomware ini adalah sebuah malware yang dia membuat kita tidak bisa mengakses data. Ya, membuat kita deny akses data gitu ya. Jadi nggak bisa mengakses data kita kalau seandainya kita terinfeksi. Ya, kenapa tidak bisa? Karena dia menggunakan algoritma enkripsi. Ya, jadi misalnya kita punya folder gitu, isinya data semua, itu folder itu dienkrip sama dia, dikunci sama dia dengan kunci yang hanya bisa dipegang oleh si pembuat ransomware. Ya. Nah, jadi dia nanti ketika itu terenkripsi, dia akan ngasih tahu tuh, kalau mau data kamu balik, silakan bayar segini ke Bitcoin,
Dia biasanya seperti itu. Ya. Jadi dia ya biasanya ada email dan analisis advertising, ya, iklan, kemudian bisa dia ngasih taunya bisa via itu gitu ya. Ada juga itu disebutnya malvertising gitu ya. Itu adalah salah satu kampanye dia untuk menyatakan bahwa saya punya ransomware, Anda sudah kena ransomware saya. Nah, itu cara dia ngasih tahu ya. Nah, kemudian bisa juga ya ransomware itu masuk dengan cara melakukan social engineering ya. Ya, contohnya dia seolah-olah berpura-pura jadi teknisi gitu ya, kemudian random nelpon gitu ya, kemudian diajaknya, oh pakai aja software ini gitu, oh pakai aja ini gitu ya. Kami adalah perusahaan security nih, pakai ini supaya aman misalnya, ternyata dia yang memberikan ransomware. Dia ada yang seperti itu. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh malware lain selain yang tadi. Saya ulang, virus, trojan, worm, kemudian ransomware. Selain itu ada ini, ada yang scareware, cuman buat nakut-nakutin ya, untuk nge-scam dan lain-lain gitu ya. Kemudian phishing ya, untuk melakukan phishing, membuat website, misalnya kita mengakses website banking jadi belok kemana gitu ya, itu salah satunya. Domainnya dipelesetkan. Nah, dia bikin, dia jalankan untuk kita itu selalu terredirect misalnya ke website yang ini kalau dia mengakses ini. Gitu. Kemudian ada yang malware yang bentuknya rootkit, ya, dia nanamin sesuatu di OS-nya sehingga dia bisa dapat akses administrator, kira-kira gitu. Ada yang spyware, sifatnya cuman mengintip-ngintip aja gitu ya, melihat cookie, melihat keylog dan lain-lain ya. Kemudian ada yang adware, ini sangat menyebalkan ya. Kadang dia muncul, ya ini iklan contohnya, pop up, kita buka website tiba-tiba ada pop up ini itu, nah, itu udah malware ya. Jadi itu beberapa sampel malware lagi. Nah, ini beberapa behaviornya ya. Ciri-cirinya gitu ya, atau kadang-kadang yang bisa kita lihat bahwa kita itu kena gitu ya. Contoh, satu, bisa jadi muncul file-file aneh. Ya. Muncul file-file aneh, program aneh di desktop yang kita nggak kenal nih program apa tiba-tiba ada gitu ya. Nah, itu berarti bisa jadi kita kena malware. Kemudian tiba-tiba antivirus atau firewall-nya mati ya. Nah, itu ciri-ciri juga tuh. Ya, kemudian kadang-kadang screen-nya itu nge-freeze atau nge-crash. Ya. Nah, itu juga artinya apa? Dia sudah ada proses lain yang bekerja membuat dia nge-freeze gitu ya. Kemudian email dikirim tiba-tiba gitu ya tanpa kita tahu, itu ke sesuatu yang tidak, alamat email yang tidak kita kenali. Nah, itu bisa jadi ada trojan yang sending data tadi gitu ya. Kemudian tiba-tiba file itu terhapus atau dihapus gitu ya, atau tiba-tiba berubah isinya. Nah, ini paling kelihatan biasanya CPU memori kita tiba-tiba naik. Biasanya nggak kayak gini. Terus kita nggak pernah install atau nambahin software apapun, tiba-tiba kok dia tinggi ya gitu. Nah, bisa jadi itu kita kena malware ya. Kemudian susah untuk connect ke jaringan. Nah, itu ciri-ciri itu. Contoh connect ke WiFi gitu ya. Orang lain bisa connect, WiFi-nya nggak ada masalah, tapi pas kita coba connect, terus tiba-tiba disconnect. Connect lagi, disconnect lagi. Nah, itu contohnya. Jadi kadang itu ciri-cirinya gitu ya. Kemudian komputernya jadi lambat. Nah, ini paling sering ya. Paling sering dirasakan kalau seandainya kita kena malware. Komputernya lambat, browsing jadi lambat. Ya. Kemudian, ini kalau advance, lihat task manager, tiba-tiba kok ada proses apa ini, saya nggak kenal ini prosesnya gitu ya. Terus tiba-tiba ini lebih advance juga ya, TCP dan UDP portnya terbuka. Ya, kalau kita orang TKJ paham lah gitu ya. Ada kok ada koneksinya kok tiba-tiba tebel grafiknya tinggi gitu. Ya, kemudian nah ini koneksi tiba-tiba ada tiba-tiba terhubung ke sebuah website gitu ya, atau ke sebuah host di internet sana tanpa kita yang akses gitu. Tiba-tiba ada koneksi gitu. Kemudian behavior-nya aneh.
Nah, bisa jadi kalau misalnya kena Trojan yang remote access, dia bisa nge-access secara remote ya, atau bahkan nih bisa nge-enablekan remote desktop misalnya, gerak sendiri mouse-nya, atau terbuka sendiri Explorer-nya, itu bisa jadi ada malware. Ini ciri-cirinya ya, behavior-nya dia, kemudian simptomnya, ciri-cirinya kalau kita kena malware kira-kira kayak gitu. Nah ini tadi yang saya bilang lab-nya kita cuma disuruh browsing gitu. Cari apa sih malware-malware saat ini, search and analyze. Gitu ada website yang kita buka, contohnya buka McAfee, nanti apa top thread-nya, apa yang malware-malware yang ada gitu. Nah, itu 14.1, sekarang 14.2. 14.1 adalah malware, 14.2 kita lihat apa yang biasanya terjadi di serangan-serangan apa yang biasa terjadi di network. Ya. Ini contohnya ada nanti recon, ya, access dan social engineering. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu tipe-tipe dari network attack, ya. Nah, kalau kita tadi udah bahas 14.1 soal malware, malware itu dia harus apa ya? Payloadnya harus nyampe ya. Berarti harus ada peran network di situ. Kalau nggak sia-sia. Ya. Contohnya tadi mau ada ransomware. Gimana ransomware yang saya buat bisa sampai ke tempat orang supaya orang itu kena? Ya kan pasti itu. Atau nanti kalau orang itu udah kena, gimana caranya dia nyampein ke saya? Pasti ada mekanismenya atau caranya, ada maksud dan tujuannya gitu ya. Kalau di sini malware is means to gitu ya, artinya dia punya maksud untuk bisa deliver, untuk bisa payloadnya jalan. Nah, ketika payloadnya jalan dan terinstall ya, nah dia bisa gunakan beberapa network related attack. Makanya kita pelajari 14.1-nya malware dulu, gitu ya. Nah, jadi bisa dari dalam atau dari luar attack-nya. Ya. Nah, ini ada 3 kategori, recon, access attack, dan DOS attack. Ya, ini tipe-tipe dari network attack. Nah, recon itu lebih ke mencari informasi. Ya, gathering information. Ya, reconnaissance adalah information gathering, mencari informasi. Ya, si hacker atau threat actor itu menggunakan recon untuk melakukan discovery, mapping gitu ya, ngelihat port-port yang terbuka, ngelihat vulnerability gitu ya, secara ilegal. Itu fungsinya recon. Ya, ya jadi recon itu adalah step awal sehingga kalau itu berhasil, baru dia bisa lanjutkan ke access attack dan DOS attack. Jadi ini recon dulu, setelah dia berhasil melakukan recon, jadi dia tahu, oh ini bisa dilakukan serangan ini, oh ini dia vulnerable, oh ini portnya terbuka dan sebagainya. Jadi dia adalah kunci suksesnya si access attack dan DOS attack. Ya. Itu recon. Teknik-tekniknya ya, nah ini. Jadi kita melakukan hacker lah ya, atau di sini threat actor disebutnya, itu dia melakukan information gathering pada target. Ya, banyak tools yang bisa dipakai, Google Search ya, website dari organisasinya, ya. Misalnya SMK 5, saya buka website SMK 5, saya jadi tahu di situ ada siapa aja, oh ada prodi ini, jurusan ini gitu ya, kemudian ada staffnya si ini, itu semua adalah recon, proses recon. Ya. Kemudian ada yang tekniknya dengan melakukan ping sweep atau network scanning, ya. Dia melakukan scanning dari IP address yang ada di SMK 5 misalnya, yang ada di sini, yang mana yang aktif. Ya. Kita bisa banyak pakai, kalau tools yang paling gampang pasti Nmap ya. Dia bisa melakukan network scan dan port scan. Nah, itu di bawahnya yang nomor 3, port scanner. Kalau di Windows gampang nih, ada Angry IP Scanner itu gampang nyari. Ya. Angry IP Scanner, Super Scan, Net Scan tool, atau yang paling umum dipakai yang bisa di semua host itu Nmap. Mau dia Windows, mau dia Linux, mau dia Mac punya Nmap. Bukan punya Nmap, bisa pakai Nmap. Ya.
Nah, setelah itu dia juga lakukan vulnerability scanning. Jadi tahap awalnya dia cari tahu nih di siapa. Oh, sini. Oh, ada komputer ini, oh ada website ini. Setelah dapat, dia scan IP-nya. Oh, network ini punya rank IP sekian. Dari rank IP-nya sekian itu, misalnya 250 satu blok gitu ya. Yang mana dari satu blok ini yang hidup? Ketemu dia yang hidup. Ya, masuk ke step ketiga. Oh, dari yang hidup ini, coba kita cek. Yang mana yang punya services? Misalnya ada yang punya file sharing, ada yang punya FTP kah, ada yang punya SSH kah, nanti nampak. Nah, dari yang punya port-port itu terbuka semua, dicari tahu tuh dari port-port yang terbuka, ini ada masalah nggak? Ya, atau ini ada vulnerability nggak? Nah, ini softwarenya banyak, contohnya ada Nessus, ada OpenVAS, ada, wah ini banyak ya di sini yang saya jarang pakai malah ini. Niper, Sekuna, dan lain-lain. Ya, setelah itu baru dia lakukan exploit. Ya, jadi dia udah tahu nih masalahnya di sini, dicarinya lah apa tools untuk bisa masuk lewat FTP misalnya. Apa tools bisa masuk lewat file sharing. Ya, banyak tuh. Misalnya kalau SQL-nya bermasalah, ada SQL map, gimana caranya dan seterusnya. Ya, itu tahap-tahap recon ya. Nah, ini. Jadi kalau melakukan recon itu bisa tadi kan cari yang pertama tadi Internet Information Query, dia mencari ini punya siapa, di mana, IP-nya berapa, ini contohnya ya. Itu bisa pakai whois. Ya. Nah, kalau mau sambil nyoba enak sih gitu, coba. Tinggal gini aja atau terminal sih enaknya. Saya full screen kan. Misalnya saya mau tahu smkn 5 pekanbaru.sch.id ini benar Pak ya? Nah, saya lakukan whois. Nah, saya gini deh, pakai more. Nah, dia diregisterkan di Pandi ya. Itu nama ininya administratornya ya. Nama teknikalnya Aidil Cendramata. Ini masih di Pandi, kemudian ya didaftarkan di situ. Ini DNS-nya b.dns.id, c.dns.id ya. ns4.apnik misalkan ya. Kemudian dia dibuat tahun 93, di edit tahun 2021 ya. Nah, ini itu pandinya. Nah, kemudian SMKN 5 Pekanbaru itu didaftarkan mulai tahun 2014. Ya, kemudian diupdate terakhir tahun 2022, akan habis di tahun 2024 bulan 10. Ini semua proses recon yang kita lakukan. Ya, kita cari informasi. Oh, langkah pertama tuh mencari informasi. Ya, langkah yang ini tadi. Bentar. Nah, langkah yang Internet Information Query. Ya. Kemudian kita jadi tahu ya, oh ternyata dia sudah dikunci domainnya, client transfer prohibit, ya. Statusnya ada renew period, ya. Jadi ini sebetulnya sudah bisa kalau mau di renew lagi. Nah, ini yang jarang dipakai. Tidak pakai DNS security. Rentan kali enggak, tapi bagusnya ada peluang. Bagusnya dia ada. Nah, terus kita jadi tahu nih ns1.dnsparking.com, di sini dipasangnya dia. Ya. Dari sini saya tahu bahwa di host di digital registrar. Ini kemungkinan besar rumah web. Ya, saya nggak tahu sih ya, tapi kemungkinan besar rumah web. Ya. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan. Lalu kita coba ping sweep ya. Jadi kan kita dapat nih ya data-data nih. Kemudian kita bisa tahu nih IP-IP nih. Ini bisa kita scan ya IP-IP. Atau nggak usah gitu deh. Kita ginikan aja, ping aja dulu ya. SMKN 5 Pekanbaru.sch.id. Ini di-record ya Pak? Di-record nanti. Nggak apa-apa nih? Nanti tersebar ya. Misalnya dapat nih ya, 154 gitu ya. Saya bisa juga lakukan ini. Saya mau cari tahu juga nih, siapa yang punya 154. Nah, ya.
Wah, ternyata 154 ini punyanya Afrika. Mana? Nih, Afrinik. Ya. Jadi kita itu webnya ditaruh di hosting yang berada servernya di Amerika, di Afrika. Ya. Coba saya ganti ya. Nah, US PCR CED misalnya ya. Oke. Nah, jadi atau Riau deh, US riau.go.id deh ini ya. Misalnya ya. Kan dapat nih nanti dia di sini idgx.my.id bla 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 gitu ya. Dan saya bisa ping aja untuk cari tahu saya NSUCAP ya, NSUCAP Riau.id. Nanti kan dapat IP nih. IP ini bisa kita tanya lagi milik siapa? UIS ini, gitu ya. Nah ini benar, Apnik Asia Pasifik. Ya, Asia Pasifik benar kita, ya. Jadi kita bisa lihat di sini mana dia tadi. Saya morkan aja. Karena terlalu panjang ya. Nah ini. Jadi kita berada yang Riau tadi berada di Asia Pasifik, benar, Apnik, ya. Nah, kemudian ini dia Worak ID gitu ya. Di Surabaya yang punya IP ini servernya. Nah, ini untuk web servernya nih kan? Servernya, ya. Yang SMK 5 tadi di mana? Ya di sini, SMK 5 tadi di Afrika. Di Afrika. Coba ya, saya ulang sekali lagi. Atau saya salah domain nih, SMK 5. Itu SMK 5. Kan baru gini. SMK N 5. SMKN 5 kan baru. Dari salah saya berarti tadi. Salah. Benar sih, 154 benar. Coba saya UIS lagi ini. Saya cek ya. Keluar harus. Iya benar di Afrika. Server tuh Afrinik. Ya. Jadi servernya IP itu milik Afrika gitu. Berarti dia murah, masih kurang. Murahnya bisa jadi. Tapi yang jelas ini Afrinik punya gitu. Ya kira-kira begitu. Data yang dilihat tuh Pak Marli. Apanya yang didapat informasi? Nah, apa informasi pentingnya? Nah, Informasi pentingnya ini sebetulnya kan kita bisa UIS SMKN 5 tadi ya. Nah, saya bisa UIS ini ya. Kalau saya mau ini dikunci kebetulan. Tapi saya bisa pakai ini. Bentar. UIS Pandi. Dia kan register di Pandi tadi ya. Ya. Coba kita cari di sini. SMKN 5 Pekanbaru SCH.id. Nah, benar ya, sama ya, digital registrar. Ya. Nah ini Pak, ini bisa dapat nih kan? Ini bisa dapat kan? NS1 DNS parking. Ini bisa dilanjutkan sebetulnya. Ini sebetulnya informasi nih Pak. Nih, ini informasi nih. Dia ada di mana posisinya. Nah, tapi kita bisa lebih spesifik ya. Ini kan informasi domain itu didaftarkan, Ya. didaftarkan kan, server DNS itu. Ini namanya, ini kebetulan dikunci Pak. Contoh yang nggak kunci begini. Coba saya cari. Ini deh. Kok di sini? Ini kampus saya lama ya. Contoh aja. Kalau nggak salah ini nggak di privacy protection-nya nggak dibuka, nggak ditutup. Apanya? Privacy protection. Nah ini kebetulan nggak ditutup. Saya jadi tahu dia di mana. Mana tadi? Ini nih, Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudi, Bandung, gitu ya. Siapa orangnya? Nah, saya bisa tahu. Berapa nomor teleponnya? Apa alamat emailnya? Ini kebetulan nggak dikunci. SMK 5 tadi udah enable, udah lock. Yang lock siapa tuh? Pada saat kita daftar, kita langsung enablekan lock. Oh. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Jadi saya tahu, ya. Saya jadi tahu nih.
Iya. Ini kampus saya lama. Ini Morisa, ini teman saya, Bu. Morisa, Muhammad Riki Sadila, kami nyebutnya Morisa. Sekarang diganti nih, dulu namanya Morisa Edu. Ya. Nah, jadi tahun ini informasi sebetulnya. Ya. Jadi apa artinya? Kalau saya bisa tahu nomor telepon, ya saya bisa ancam misalnya, atau saya bisa social engineering misalnya. Saya bisa phishing ke alamat email itu. Ya kan? Ini information gathering. Ya. Ini beras. Bisa, Bu. Coba aja, Bu. Nomor Indonesia, Bu, 022. Ini kan plus 62 kan? 022. Nah, ini Bandung nih. 022. Kode telepon 022. Ya, berarti ini nggak boleh di-publish di videonya. Gak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Ah, Itu cuma nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. 022 itu kan kode area telepon untuk Bandung, Cimahi, Soreang ya kan. Bisa diangkat, bisa dimanipulasi, bisa juga. Enggak sih. Ini lebih cari informasi aja. Cari informasi, jadi kita tahu siapa yang pegang, siapa orangnya gitu. Bisa dikerjain juga. Ya. Contohnya ini ya oke lah institusi pendidikan ya. Coba kalau kita ceknya perbankan. Kalau dia nggak pakai privacy protect, kita bisa deketin adminnya. Jangan, Bu. Nanti susah kalau itu jangan. Nah, itu step 1 ya. Jadi bisa kita gunakan untuk mencari informasi ya. UIS gitu ya. Nah, kemudian dia dapat IP. IP ini bisa dilakukan ping sweep atau IP scan. Jadi contohnya saya bisa gunakan Nmap atau IP scan lah ya. Step 1 dan 2 ini bisa saya gabung ya. Host scan dengan port scan. Cari aja, ada nggak IP scanner Mac, ada nggak ya? Nah, ada nih. Contoh saya ambil ya. Download untuk Mac. Ada. Nanti banyak aplikasi dong, Pak. Kenapa, Bu? Ya. Bisa banyak. Cannot verify. Oh, di blok ya? Saya coba, ini karena di Mac ya, susah. Ini seingat saya bisa di-ignore, saya lupa caranya kalau di Mac. Ini location service. Aduh, berat. Apa, Pak? Laptopnya berat. Atau saya pakai Nmap aja ya. Saya pakai Nmap aja, nggak usah pakai ini. Ini kalau di Windows ada ini. Karena saya pakai Mac susah. Jadi saya sudah tahu nih. Atau ping SMKN 5 Pekanbaru STHID. Jadi saya dapat IP-nya tadi ya. Dari dapat IP ini saya bisa lakukan scanning ya. Saya bisa scan 154, 412, 43 ini seluruhnya. Atau saya bisa ambil IP ini, saya scan apa yang terbuka. Nah, Nmap aja. Nmap ada nggak ya? Saya install dulu. Karena pakai Mac.
di ringan. Banyak yang nggak ada, Bu. Saya nggak pakai laptop saya kan. Kalau saya pakai laptop saya udah ada nih harus. Oh, Untuk kampus. ya lancar screen ya. Ya, baik ya, screen back. Pak, yang mana, Pak? Ya Bu, aman Bu. Lanjut. Saya install dulu Nmap-nya. Nanti kita lihat ya. Pokoknya nanti kalau kita sudah scan nggak masalah, tapi setelah itu kalau mau exploit, saya stop karena nggak boleh direcord lah bagusnya ya. Karena itu bahaya kalau direcord. Jadi sampai scan aja. Jadi saya bisa lakukan Nmap, misalnya saya mau lihat semuanya. Oh langsung aja lah. IP ini. Jadi tadi website SMK 5 itu berada di sini. Si ini saya cek. Sebetulnya kita bisa lihat dulu nih sambil nunggu ya. SMKN 5 Pekanbaru SCHID. Nah, ini dia kan. Ini tanpa diapa-apain kita jadi tahu kalau dia pakai WordPress. Oh iya. Kalau dia pakai WordPress artinya saya bisa giniin seharusnya. Nah, itu saya tahu kan dia pakai ini. Enggak, masalahnya bukan di situ, Bu. Kita jadi tahu bahwa dia pakai platform apa, framework apa. Kalau kita tahu pakai ini, kita bisa lanjutkan nih. Lakukan scanningnya misalnya kalau di Kali5 itu ada scan ini. Nanti di scan dapatlah kelemahan-kelemahan website itu. Ya. Dia pakai template apa, dia pakai modul apa gitu. Enggak, kalau udah itu bukan, Bu. karena recorded. Saya nanti stop setelah ini aja deh, setelah scanning aja. Jadi dari sini kita bisa tahu nanti dia apa yang terbuka. Mungkin itu nanti di luar yang recorded lah ya. Ya, biar kita masuk ke situ, foto dulu PKD SMP. Masuk semua tuh. Tunjukkan pula kan? Nah, jadi kalau tahu tuh bisa langsung pakai ini, WP-Scan. Ini tinggal installin softwarenya, dia akan cari sendiri kelemahannya. Ya. Ini bisa juga nih, sebetulnya kalau misalnya itu ditutup, kita bisa lewat pakai ini aja. Nanti kelihatan nih. Misalnya, ya. Nah, kita ketemu ini kan? WP include, WP content. Jadi kita tahu dia pakai WordPress. Tanpa ngapa-ngapain kita tahu nih, WP include. Ya. Nanti kita bisa ganti sintaknya nggak? Ini nggak apa-apa nih. Sekarang saya nanya, kan kita tahu nih. Udah tahu kita bisa tes di konfigurasi servernya. Misalnya bisa kita ganti apa ya, Pak? Ganti gambarnya, layarnya semua. Oh, kalau itu udah di Facebook. Nah, sepertinya ini cuman dikasih file HTML putih. Ya. Ya kan, jadi kita tahu nih WP konten upload 2023/7 ada file foto ini. Ini kalau nggak nggak benar konfigurasinya saya bisa lihat. Berarti konfigurasinya benar. Ya. Jadi dia nggak boleh forbidden. Jadi Ya, ini apapun data, kesimpulannya Pak Budi, apapun data, mungkin sepertinya receh gitu ya. Tapi itu berbahaya kalau di tangan orang yang tak bertanggung jawab. Contoh tadi HP, nomor HP, ya. Kan itu hal yang mungkin masih sebagian orang yang anggap biasa. Biasalah dikasih ke orang, tapi ternyata nanti jadi masalah.
Contoh, Iya, bisa. nomor HP itu orang udah tahu, ya pesan paling enggak pesan dikirim pesan setiap Iya. sekali seminggu. Kalau nggak Jadi, aware tiba-tiba dia masalah aja kan? Iya. Makanya security awareness itu sering hal yang terlupakan. Iya. Padahal itu harusnya setiap user siapapun itu, mau dia pegawai apapun itu bidangnya, dia harus punya security awareness. Nah, itu makanya kalau di perusahaan yang bagus ya, yang gede, misalnya kayak Chevron atau RAPP atau apapun, itu dia pasti ada pelatihan untuk pegawainya untuk security awareness. Kan makanya ada sub bidang HES kan, HES. Nah, itu kan dia ngajarin keselamatan, kesehatan kerja, salah satunya awareness. Contohnya ya, kalau Bapak Ibu menerima telepon dari orang yang tidak dikenali, jangan memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Pasti ada yang begitu kan di perusahaan. Nah, itu salah satu contoh. Kalau dia misalnya ditelepon sama orang lain, kalau dia nggak punya security awareness, Bapak kerja di sini, di gedung ini bener, di mana tuh Pak tempatnya? Oh, ruangan segini, jadi tahu orang. Nggak tahu. Ya kan? Kemarin ada kasus gitu Pak Fadli kan, ada teman tok di DM tuh sama yang lain gitu kan, terus mau lebih intens gitu, kasih nomor handphone, nggak taunya dari nomor handphone itu bisa dibobol ya tok-toknya gitu. Iya, dari nomor handphone itu udah dikasih sama si oknum, nggak dapat lagi tok-toknya. Oh, verifikasi dia berarti pakai nomor itu. Mungkin dia mencoba masuk terus buktikan bahwa Anda pemilik akun. Nah, ya, masukkannya nomor handphone. Terus minta verifikasinya kan nomor handphone si pemilik. Bisa jadi. Ya mungkin nggak tahu, mungkin atau dia bisa ini. Nah, ini bahasannya agak panjang, Bu. Jadi, contoh ya. Ini sebelum ke situ lah. Dari semua aplikasi sosial media, yang paling kurang ajar TokTok itu. Itu paling kurang ajar. Dia sangat gimana ya? Ya mau nggak mau, kalau mau pakai kan kita approve ya. Iya, benar. Nah, tapi apa yang kita approve itu adalah hal-hal yang seharusnya nggak kita approve. Contoh, di dalam term of agreement aplikasi TokTok ini, itu kita memperbolehkan TokTok untuk mengakses all files and folder in your phone. Itu kita aksepkan. Kalau kita kan nggak baca biasanya kan. Nah, itu ada terminologi itu. Kemudian bisa mengakses modify seluruh file and folders. Kemudian bisa akses location. Kemudian salah satu yang masih sampai sekarang di luar kepala saya gitu ya. Di situ ada keypad stroke. Jadi kalau kita ngetek misalnya ibu suka apa misalnya? Jilbab misalnya, ibu suka jilbab gitu. Apa yang ibu ketik jilbab itu direkam sama TokTok. Itu dan kita approve dengan itu. Ibu coba baca term of agreement dari TokTok. Jadi memang dia enggak luar biasa lah. Nah, makanya sampai sekarang saya nggak punya akun itu. Saya nggak mau. Ya enggak. Kalau kita udah delete gitu, balik lagi. Kalau udah delete ya udah. Kan dia nggak jalan lagi aplikasi. Jadi kita meng-allow aplikasi itu untuk melakukan hal-hal tadi. Ya. Kita bisa search di sini ya. Crazy. Nih. Crazy. Iya, banyak yang. Nah, jadi banyak bagian privacy yang dia minta akses. Mana ya poin-poinnya ya? Saya pengen poin-poinnya aja. Nah, ini bisa di-play nih. Ada terjemahnya nggak ya? Tuh, access the platform such as IP address, region, nah gila katanya kan, user agent, mobile carrier, time zone kita, ceritanya untuk advertising purpose katanya. Nah, device type handphonenya apa, screen resolution handphonenya apa, OS handphonenya, application and file names yang ada di situ, ya, types, ya. Access to file name, types keystroke.
Tuh, yang tadi saya bilang. Keystroke. Apa yang kita ketikkan, dia bisa rekam. Ini kita back lagi. aplikasi itu dijalankan. Nah, access that file name and types, keystroke pattern, and rhythm. Ya. Jadi dia tahu, they know everything you type. Terus battery state, audio settings. Gila Bu, memang aplikasi TokTok. Bisa jadi banking kita ketahuan juga. Ya bisa jadi. Kan kita ngetikin sesuatu kan di bankingnya, username, password, misalnya, PIN, Oh iya. semua keystroke dia bisa rekam. Makanya gila, ini heboh sekali nih. Makanya saya nggak seneng pakai itu. Terlalu, ya dia bisa akses apapun gitu. Dan kita untuk itu kita agree kan, jadi Ya. kita memberikan akses. Nah di situ salah. Tapi pada saat install nggak ada loh. Ada tuh pasti ada pada saat install pasti ada tuh. Kita mungkin nggak sadar itu yes atau agreementnya itu di yes kan, pasti ada tuh jalan. Makanya Bu, kalau memang mau main, orang rata-rata itu yang mau main TokTok atau kadang dia secara personal diri dia akan memisahkan entertainment and production. Jadi dia punya 2 handphone. Yang satu itu pasti yang receh-receh ditaruh di situ semua itu. Yang satunya pasti dia pakaikan untuk banking, untuk kerja, untuk yang informasi sensitif. Ya, begitulah kira-kira. Jadi bisa lah, privacy itu masalah ya kalau di Coba pada saat Kita lanjut. kita lanjut. Kita coba. Tadi kita port scan ya. Jadi nanti kita bisa tahu apa yang terbuka gitu ya. Dari apa yang terbuka itu kita bisa tahu nanti apa vulnerabilities-nya. Oh, poskan tadi ya. Ya, port scan. Ini ada videonya untuk melakukan recon. Itu akses attack pertama. Jadi common network attack tadi ada recon, access, social engineering, ya kan? Nggak apa-apa Bu, santai Bu. Enggak. Jadi solusinya Pak. Jangan pakai. Solusinya pakai ya. Jangan pakai. Kalau mau pakai tapi Di device yang berbeda, yang kira-kira tidak ada hal yang sensitif. Jujur saya sendiri, ini handphone saya handphone Cina kan, saya mau ganti ini. Karena semua handphone yang seperti ini, yang low, gini, Android yang di bawah 3 jutaan ya, 3,8 ke bawah, menurut saya itu semua nggak ada yang bagus. Mohon maaf ya, kenapa? Karena termasuk saya ini kan di bawah 3,8. Kenapa? Dia punya store, mungkin punya Bu, itu bisa cek. Dia punya store sendiri. Misalnya Xiaomi punya Mi Store. Iya. Kalau bisa Realme punya. Iya. Pasti ada tuh Bu. Coba aja. Kalau nggak ada, cuma ada Play Store, berarti aman. Hanya ada Play Store. Kalau cuma ada Play Store, nggak ada store yang lain, aman. Karena Karena store yang kayak gitu, itu dia rata-rata saya nggak bisa judge ya. kalau di Vivo kan ada VV Store tuh. Kayak gitu. VV Store satu, Play Play Store Store 1. Oh, Yang- Saya punya apa ini ya? Saya aja nggak tahu. Realme saya ini punya store, kemudian punya Play Store. Yang store-nya market ini, yang stoknya dia, itu nggak saya agree untuk running. Jadi pas pertama kali kita jalankan store itu, dia akan minta agreement kan? Ya, agreement-nya nggak saya setujui. Berarti kalau hanya Play Store aman. Nah, kan Realme Store kalau punya saya. Punya nih, ada nih. Berarti aman. Pada muncul nih. Xiaomi juga. Mi Store atau apa gitu, store apa? Search aja store gitu, Bu. Ya Store kan. Atau app gitu. Dia kan ada apa apps apalah namanya. Nggak ada. Atau market atau apa. Otomatis aplikasi store. Ya, punya di embed secara stock marketnya dia. Iya. Nah, Kalau nggak ada. Sehingga bisa kemungkinan. ada dan nggak bisa dihapus. Oh, reserver. Walaupun di root. Kalau di root bisa. Ya itu dia. Jadi data konsumen dia punya. cuman dia tetap melakukan sesuai dengan regulasi.
Jadi pertama kali kita beli handphone ini, ada store itu kan? Nah, itu kalau kita klik dia minta agreement. Oh. Nah, saya decline. Saya nggak butuh kamu, saya butuhnya Play Store. Itu salah satu kunci supaya dia nggak jalan. Jadi ya begitulah, karena memang ya awareness kayak gitu. Dia rata-rata aplikasinya sudah yang modified di situ. Yang kadang di situ ada di aplikasi di Play Store dia nggak ada. Itu kan kita nggak tahu tuh ya apa isinya kan, harus dicek. Ya begitulah. Kita nggak boleh ngejudge produk lah ya, intinya sejauh pengalaman saya HP Android gitu ya yang low itu rata-rata sudah banyak sampahnya pasti by default. Kadang begitu kita beli diaktifkan dia langsung otomatis ngedownload TikTok, ngedownload ini, tahu-tahu udah ada. Nah berarti ada tuh Samsung Galaxy Store berarti. Samsung Galaxy berarti Bu. Nah, itu. Ada Di atas lebih 3,8. Ya kan enggak, maksudnya rata-rata. Bisa jadi. Jadi ya memang begitulah. Paling kalau iya jangan dipakai gitu aja. Sesimpel itu. Ya udah. Enggak usah dipakai. Sesimpel itu. Itu kan bawaan dari HP. Betul. Dan nggak bisa dihapus. Emang nggak bisa dihapus. Memang iya. Memang dia ceritanya dia punya store sendiri. Mungkin itu salah satu penyebab dia murah gitu kan? Ya. Ada sesuatu yang menyebabkan bisa lebih murah gitu loh. Merek itu ya. Iya. Dia kan ada istilahnya HP yang yang 15 yang harga 12 jutaan juga ada store Galaxy Store. Nah, berarti itu resmi berarti. Iya, resmi dari emang bawaan dari produknya si Samsung. Kayaknya itu aman sih. Kalau yang store-store kayak gini saya nggak percaya saya. Bisa jadi dia ada Kalau misalnya Kalau misalnya si Poco, Poco kan kalau Vivo itu emang bawaan dari dia kan pernah di rumah Vivo kan. Emang langsung tidak ke Galaxy enggak ke Play Store. Iya, emang kayak gitu dibuat. Itu dibuatnya. Iya, defaultnya. Defaultnya langsung. Tuh. Emang kayak gitu dia cara main. Pembaruan juga langsung ke situ. Iya, ini dia. Padahal kita nggak men-setting pembaruan itu otomatis. Tapi mereka langsung kalau udah ada batas ini langsung pembaruan langsung dia. Ya, karena dia punya hak akses yang lebih di situ. Mainnya memang di situ dia. Tapi nanti kalau terlalu takut pula, Iya, terlalu takut. Artinya awareness saja sih. kalau terlalu Tetap aja begitu, walaupun kita pakai store yang manapun. Enggak, saya kenapa mau aneh? Saya mau lihat pertama kali itu digital tuh ada nggak ya Agreement. Agreement. Itu penasaran kan? Selama ini kan next itu kan itu yang benar. Sekarang kita ngajar guru tuh kan di next tanpa membaca. Ya. Begitu juga kita mau, kan itu kita prinsip instalasi kan itu Bu. Apapun yang kita install, prinsipnya cuma 3. Next, agree, tunggu. Cuma 3. Iya. Apapun itu, mau dipisah. Kalau baca kadang-kadang, padahal kita agree itu kita nggak tahu permasalahan setelah itu terjadinya apa, nanti kita agree aja. Suatu pembelajaran juga. Makanya tadi yang videonya tadi yang di YouTube tadi, itu kan itu yang dia angkat. Bapak Ibu baca dong ini terms of use-nya. Jadi kalau suatu saat kita ada apa-apa, kita mengeluhkan itu loh, kita setuju loh dengan itu. Nah, itu yang diangkat. Kita jangan komplain. Gitu. Karena kalau kita nggak setuju, ya kita nggak pakai services dia. Iya. Sama kayak gini lah. Saya yakin Bapak Ibu punya Facebook. Ya kan? Nah, Facebook kan ada term of agreement juga. Iya. Apapun yang Anda upload ke situ menjadi milik dia. Dan dia tidak bertanggung jawab kalau itu disebarluaskan, kemudian dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak baik, dia nggak bertanggung jawab kan itu. Iya. Ya, begitulah kira-kira. Satu lagi, kalau di handphone yang kita sering nggak sadar itu, Bapak Ibu, ada dia seolah-olah aplikasi pahlawan. Jadi dia bikin handphone kamu kotor, scan sekarang. Hati-hati.
Nanti dia kadang suka ada apa allow untuk akses ini ya supaya saya bisa cleankan ini. Allow untuk Iya. akses ini. Nanti kita allow aja itu. Udah selesai lah. Nah, selesai lah barang itu. Nah, kayak gitu. Ini kayak seolah-olah hero gitu. Jadi kalau mau pakainya itu yang dari Play Store, jangan yang nggak jelas. Kan suka ada. Ada di handphone kan ada bawaannya. Kadang-kadang ada bawaannya yang untuk cleaning sendiri gitu. Nah, itu siapa yang buat? Nah, itu bisa di Play Store nama cleanernya itu apa? Cari, ada nggak? Kalau nggak ada, hati-hati. Ya. Kalau saya misalnya contoh, saya pakai yang Sushi Cleaner. Ya, ada juga ini bawaan handphonenya ada. Tapi saya nggak pakai. Karena nggak verified. Ini apa mesinnya yang Bebas, Bu. Yang penting ada di Play Store. Karena kenapa? Karena Play Store itu dia sudah begitu orang submit aplikasi, dia sudah ada mekanisme untuk pengecekan kodenya. Ini benar tidak aplikasinya. Ya. seleksi ya? Berarti nggak semua aplikasi yang bisa terdaftar di Play Store ya? Kalau dia terdaftar di Play Store cenderung sudah di-okekan sama Play Store. Nah, kalau udah di-okekan sama Play Store, baru itu udah jelas isinya apa. Code-nya udah bersih. Gitu sih. Ya, Kemungkinan trojan tak ada. Makanya settingan Android itu by default tidak memperbolehkan kita masang APK, ya kan? Iya. Nah, itu. Karena alasan itu. Karena APK itu tidak terdaftar di Play Store. Karena Play Store itu sudah punya mekanisme ketika orang bikin aplikasi, maka dia harus memenuhi kriteria A, B, C, D, gitu. Dan ada verifikasi. Gitu sih. Awareness sih, Bapak Ibu. Kita juga sering lagi hobi kan, apalagi anak-anak generasi sekarang, dia sangat eksis. Dia hobi mengangkat kameranya, mengangkat mic-nya, dia hobi. Ya, ada apa sih kita rekam, ada objek sedikit foto, selfie gitu. Anak zaman sekarang nggak gitu. Yeah. Kalau dibawakan ke awareness kan berbahaya. Contoh, orang yang memang sudah niat mengintai dia misalnya. Ini misal aja nih ya, Bapak Ibu, dia udah diintai, kita tahu orang itu tahu kita tinggal di mana, segala macam gitu ya. Kemudian kita tanpa sadar karena keinginan untuk selfie gitu ya, atau ingin membagi sesuatu gitu. Misalnya kayak saya kemarin jalan-jalan sampai ke Jogja bawa mobil sekian hari gitu ya. Terus saya foto sama-sama gitu di Candi Borobudur sama mobil sekalian. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Berarti saya tidak ada di rumah dalam jangka waktu sekian hari, kan gitu. Ya. Itu salah satu yang kita kadang nggak sadar ya. Akhirnya orang itu kalau dia niat mau curi, dijobornya rumah kita karena dia tahu kita nggak ada di situ. Itulah. Kalau itu terlalu dibahas nanti jadi ketakutan pula kita. Iya. Jadi nggak boleh terlalu juga, cuman aware sajalah gitu. Aware sajalah gitu. Ada hal-hal yang memang harus. Iya. Saya Bapak Ibu termasuk orang yang kalau misalnya upload foto itu selalu lepost. Salah satunya kayak gitu. Saya misalnya udah pergi kemarin bulan Desember, saya baru upload foto mungkin di Januari. Saya kemarin ke Belanda tahun 2019, saya mungkin baru uploadnya tahun kan minggu lalu dia ngopi kan, minggu ini baru dia ngopi. Salah satu yang ya kalau ngopi kayaknya dalam waktu pendek nggak apa-apa. Nah, fotonya seperti itu. Oke, kita lanjut attack yang kedua. Jadi tadi network attack itu ada recon, kemudian ada akses, ada social engineering. Nah, sekarang tadi recon ya, artinya mencari informasi. Yang kedua adalah access attack ya. Jadi access attack ini dia akan mengeksploit kelemahan. Jadi tadi dari recon kan kita udah tahu servernya apa, berapa IP-nya, port yang terbuka apa, dia pakai software versi berapa. Misalnya dia pakai WordPress, ternyata masih WordPress 4 nih, gitu. Sekarang udah 6 misalnya. Jadi tahu kan kekurangannya, oh WordPress versi ini udah out of date, atau PHP versi ini udah out of date. Jadi ada vulnerability gitu ya. Jadi kita udah tahu. Nah, dia exploit non-vulnerability-nya ya. Bisa contohnya pakai service-service yang jalan, misalnya FTP, web service gitu ya, database dan lain-lain. Apa yang diserangnya? Contohnya yang paling umum adalah password. Ya, threat actor itu dia mencoba untuk mencari
critical system password. Ya, bisa pakai cracking tools yang macam-macam lah ya, John Draper dan kawan-kawan. Kalau dia online by database, mungkin bisa diinjek SQL-nya gitu ya. Kemudian ada spoofing attack ya, dia mencoba untuk memasukkan datanya, membuat komputer itu atau sistem itu jadi salah gitu. Misalnya IP-nya dibelokkan, MAC-nya disalahin gitu ya, DHCP-nya dibelok-belokkan gitu. Nah, ini macam-macam ya, trust exploit, port redirect gitu ya, man in the middle attack, buffer overflow attack, ini red team semua ya. Saya lagi ya ini red semua nih, sangat black sekali nih pola pikirnya ya. Nah, ini contoh eksploitasi trust ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat videonya di NetAcad ya, redirection juga. Jadi dia belokkan gitu intinya ya. Yang seharusnya ke sana jadi ke sini. Ya, man in the middle attack itu dia memotong jalur ya. Misalnya ini laptop ini seharusnya ke web server. Jadinya dia dapat dulu sebelum ke web server. Atau dia memenuhkan server gitu ya dengan buffer overflow, membuat dia jadi fail, datanya jadi kebuka. Ya, itu teknik-tekniknya banyak sih. Nanti kalau iya kita coba demokan lah, gampang. Nah, yang terakhir adalah social engineering attack ya. Nah, ini mulai ramai dan selalu diangkat sekarang. Ya, attack dia itu mencoba untuk memanfaatkan kelemahan manusia lah, kira-kira begitu ya. Ya, individuals yang dimanipulasi, manipulate individuals to perform action gitu ya. Nah, biasanya in person ya, pakai telepon, pakai internet gitu ya, chat misalnya. Nah, ini beberapa tabelnya. Ada pre-texting ya, dia berpura-pura menjadi seorang staff banking misalnya di sini ya, financial data. Ya, pura-pura ada phishing ya. Dia memberikan email, terus di emailnya ada link ya, dan sebagainya untuk dapat informasi. Spare phishing ini juga ya, dia attack itu untuk salah satu atau spesifik ya, individual yang ada di sebuah institusi. Kayak tadi misalnya siapa nih admin websitenya SMK 5 nih ya. Nah, cobalah deketin, nah, itu dikiriminnya email, dikiriminnya segala macam gitu ya. Spam ya, nah, bisa juga dikirim lewat situ, junk email, dan biasanya dia membuat itu sangat menarik gitu. Misalnya diskon 50% untuk sertifikasi ini misalnya dia bikin gitu kan. Anda cukup mendaftarkan di sini dan segala macam, kita inputkan data pribadi kita. Itu beberapa ya. Nah, atau dia mencoba di sini sebutnya something for something gitu ya. Jadi di sini contohnya quid pro quo gitu ya. Dia request personal information untuk sebagai gantinya hadiahnya apa, gitu ya. Nah, kalau mau dapatkan iPhone 14 Pro Max dengan harga 1 juta katanya, maka isi ini promo ini hanya berlaku. Iya begitu Pak. Jadi kita tertarik kan, wih, kapan lagi nih katanya kan, wah cepet, gitu ya. Terus bait ini adalah pancing ya, membuat pancingan gitu ya. Nah, biasanya memasukkan sesuatu atau malware itu fungsinya. Kemudian impersonate, berpura-pura menjadi orang lain ya. Tailgate ini orang yang seharusnya tidak punya akses gitu ya. Jadi dapatkan akses dengan cara social engineering gitu ya. Nah, shoulder surfing, Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih aware atau enggak. Misalnya saya ngetik ini, saya lagi remote server, tahu-tahu ada orang di belakang saya, di samping bahu saya. Nah, tuh, ya, ngintip lah gitu ya. Mungkin siswa tuh tadi malam ngasih tahu, Pak, saya nggak ngerjakan exam ini kok udah ada nilainya. Aduh. Gimana untuk membuktikan? Saya buka lah history. Ya screenshot kasih tahu ini akses yang kamu lakukan. Berarti kan, oh iya saya tahu siapa orangnya Pak. Nah, mungkin iya, di situ tuh. Berarti itu. Nah, jadi password NetAcad ya. Tahu kawannya. Tahu kawannya. Iya nanti ya.
dia tidak ada mengerjakan. Dia merasa tidak ada mengerjakan exam 1 itu. Tapi kok udah Tapi kalau keluar, ada nilainya bagus, tidak masalah kan? Nilainya jelek. Itu protes ya. Pak, saya tidak begini. ya. Nah, itu. Jadi untuk membalas jawaban, untuk memberi jawaban, kita kasih fakta kan. Ya saya terima kasih, screenshot aja story jam berapa dia mengerjakan. Dilihat jam itu, baru dia sadar, oh iya saya tahu orangnya Pak Ade ya. Ya, berarti ya itu. Kadang kita nggak hati-hati kan, ada orang di Karena biasanya kan di tempat umum. Ya. Kemudian yang terakhir ada dumpster diving. Ini sudah pernah saya bahas juga. Orang yang niat itu dia kadang mau ngorek-ngorek tong sampah untuk dapatkan informasi, gitu ya. Ya. Through trash bin ya. Jadi dia ngambil dari tong sampah untuk mencari confidential document. Nah ini. Jadi, untuk attack itu ada namanya SET, Social Engineering Toolkit, ya. Ada yang kalau di Kali Linux itu ada satu tools, dia bisa mengenerate, bukan Kali sih, saya Parrot ya, Kali mungkin ada juga SET, itu untuk membuat bahan-bahan social engineering, ya. Contohnya otomatis membuatkan email, otomatis membuatkan apa gitu. Itu ada social engineering toolkit, ya. Jadi disclaimer kalau ini mau dicobakan boleh, tapi hati-hati gitu ya. Jangan menyerang teman-teman sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa memperkuat lah link-link yang paling lemah itu gitu ya. Jadi kira-kira apa bagian yang fatal gitu ya di organisasi kita kasih dia cyber security awareness ya. Supaya dia tahu, oh ini umumnya orang melakukan begini, oh umumnya orang melakukan penipuan seperti ini untuk mendapatkan ini gitu ya. Nah biasanya kita gunakan atau kasih training gitu ya personal yang ada sisi-sisi krusial tadi. Link yang paling weak itu seperti itu. Ini juga labnya ya, labnya sama tadi saya sudah tunjukin ya. Disuruh buka website kemudian cari informasi tentang social engineering yang paling baru seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir ini ya, di lab 14 kayaknya. Nah, kayaknya kita cuma satu chapter. Ya. Jadi ini 14.3 network tech ya. Tadi ada 3, sekarang ada 3 lagi ya, denial of service, DOS, buffer overflow dan evasion ya. Nah, kalau ini ada videonya bisa Bapak Ibu akses di Metacad ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat DOS ya. DOS itu denial of service yang kuncinya adalah membuat sistem itu sibuk sehingga dia tidak berfungsi dengan baik lagi ya. Ini ada animasinya. Jadi bedanya DOS dengan DDoS ya. Kalau DOS itu dia hanya satu ya. Dia contohnya dari satu sumber. Kalau DDoS dia dari banyak sumber yang menyerang. Itu aja sebetulnya yang simple. Ya. Nah, jadi DOS itu membuat interruption di network service ya, atau user atau device gitu, supaya dia tidak bekerja dengan baik. Nah, contohnya dia dengan cara memperbesar traffic, ya. Memperbesar traffic sehingga dia ngirimin terus sejumlah data, ya. Kemudian karena begitu banyaknya data, akhirnya dia tidak sanggup lagi memproses aplikasi, ya. Ya, akhirnya servisnya down. Ya, Bapak Ibu bayangkan aja Bapak Ibu sendiri kemudian disuruh menjadi person in charge untuk meja registrasi. Orang yang registrasi ada 1.000 orang misalnya, atau 10.000 orang Bapak Ibu sendiri. Lama ya awalnya semangat, bisa ngerjain. Nanti orang ke 100 sudah mungkin udah capek gitu. Lama-lama tewas. Nah, itu yang dicari.
Ya. Itu dengan cara memperbanyak kuantitasnya atau dengan cara memberikan format yang salah, ya, atau yang tidak benar, sehingga harus ngulang lagi, buat baru lagi, antrian baru lagi, ulang lagi, salah nih, akhirnya nggak jalan. Nah, di DOS attack itu ada beberapa komponen yang disebut zombie. Yang pertama, ya, itu zombie itu adalah komputer yang sudah kena, yang dia menjalankan DOS. Ya. Nah, kemudian ada bot, yaitu malware yang dibuat atau yang didesain untuk menginfeksi host, kemudian komunikasi dengan sistem handlernya, ya. Nah, yang di atas dia. Kemudian ada botnet. Nah, ini sekumpulan dari zombie-zombie. Itu disebut botnet. Ya. Nah, kemudian ada handlers. Handlers itu adalah CNC-nya, command and control. Ya. Dia yang mengontrol sekumpulan zombie tadi. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah botmaster. Ya. Dia yang punya otorisasi untuk transfer service dan file. Ke end device. Nah, ini contoh botnet yang cukup terkenal, ya, Mirai. Ya. Ini untuk DOS. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di menyatakan, ya. Yang kedua, buffer overflow, ya. Nah, threat actor atau hacker itu menggunakan buffer overflow DOS attack itu untuk mencari kelemahan gitu ya, yang berhubungan dengan memori gitu, ya, mengerrorkan lah, bisa dibilang begitu ya. Jadi contohnya dia remote denial of service attack, ya, vulnerability ditemukan di Windows 10 contohnya, ya, yang mana dia bisa menginsertkan kode-kode yang nggak benar ke dalam memori, ya. Itu contohnya. Jadi error gitu ya, keluar pesan, kemudian ngebuffer dia di memori, dimanfaatkan untuk menginjekkan script atau code. Ya. Kemudian contoh lain itu adalah ping of death. Ya. Ini ngeping aja terus sampai dia nggak kuat. Prinsipnya sama dengan DOS. Ya. Prinsipnya sama dengan DOS. Ya. Nah, kemudian host yang menerima itu tidak bisa handle dan ujung-ujungnya crash aplikasi ini. Jadi buffer overflow itu ngincer gimana caranya supaya dia crash. Nah, kemudian ada evasion yang terakhir, ya. Nah, evasion ini metode-metodenya yang bisa dipakainya adalah contoh encryption and tunneling. Ya. Jadi evasion dengan teknik ini itu untuk sembunyi, ya. Nah, ini dia gunakan tunneling untuk sembunyi atau mengencrypt data untuk dia jadi tidak bisa dibaca gitu ya. Kemudian mengirimkan malware juga termasuk. Nah, jadi ini sulit untuk beberapa software antivirus misalnya. Jadi ada dia dilindungi lagi gitu. Yang seharusnya signaturnya bisa dibaca bahwa ini adalah malware, tapi dia punya teknik untuk evasion. Kemudian ada resource exhaust, membuat resource-nya itu menjadi kelebihan. Exhaust itu apa ya? Kecapean gitu ya. Kecapean. Jadi too busy ya gitu ya. Jadi nggak bisa mendeteksi. Kemudian ada traffic fragmentation. Nah, teknik ini dia digunakan untuk memecah-mecah. Ya. Jadi orang nggak tahu kalau yang pertama misalnya botol itu yang dikirimkan tutupnya duluan, kirim tutupnya set gitu ya. Ya orang tahunya tutup gitu ya, cuma tutup. Gitu. Padahal ini sebetulnya di sana nanti akan dipadukan lagi, diassemble lagi. Jadi kode-kode yang tadinya malware misalnya atau kode-kode yang tadinya nggak benar karena terpotong-potong nggak dianggap malware sama antivirus. Itu teknik-teknik evasion yang dipakai untuk si hacker bisa menyerang korbannya, gitulah ya. Jadi ini beberapa teknik. Nanti dia dipecah ya, kemudian dia reassemble lagi. Malware is reassembled and may be sending sensitive data. Jadi sudah terpecah-pecah, nanti dia terkumpul lagi, dia satukan lagi, ada mekanismenya, jadilah sebuah script atau sebuah malware.
Nah, kemudian ada protokol level misinterpretation. Contohnya yang seharusnya dia dikirim pakai TCP misalnya, tapi dikirim pakai UDP misalnya gitu ya, sehingga checksumnya nggak benar ya, atau time to live-nya nggak benar ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan traffic substitution ya. Jadi untuk mengelabui apa? Mengelabui IPS. Kan ada IDS IPS ya, impression detection, impression prevention. Nah, dia menipu itu dengan menukar gitu. Ya. Menukar traffic gitu ya. Misalnya dengan formatnya misalnya ASCII gitu ya, atau UTF seharusnya ditukar lagi. Kalau insert dia menyisipkan, ya, mirip dengan traffic substitution, tapi dia menginsert extra byte dari data yang isinya malicious code, ya, sehingga dia dikirimkan bersama dengan data benar. Itu traffic insertion. Ya. Metode evasion. Ya. Nah, ini pivot, ini enaknya ngegambarnya loncat. Ya. Ini threat actor, ini target, ini diaksesnya lewat ada suatu host lagi, satu objek. Ya. Jadi dia menginfeksi sebuah host dulu, yang mana host itu sebetulnya punya akses untuk yang server yang kita tuju. Itu pivot. Ya. Nggak langsung dia ngeteknya. Jadi dia compromise dulu ke dalam sebuah host di sini ya, kemudian dia pingin expand akses. Kalau dia pingin expand akses berarti ada target lain, ya. Ya, dia akan gunakan host yang kena tadi untuk mengakses. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia punya privilege lebih. Karena dia berada dalam network itu. Ya. Kemudian rootkit ini juga tadi ya, dia menggunakan sebuah tools atau software yang punya privilege khusus di dalam host itu, sehingga dia bisa create ABC, create user kah, create reset password kah, menghidupkan SSH misalnya, menghidupkan remote gitu, itu rootkit. Kemudian proxy saya rasa Bapak Ibu tahu ya, proxy fungsinya untuk ya apa ya, jadi apa namanya itu, gateway. Nah, bisa dibilang gateway lah ya. Jadi gateway untuk dia melakukan penyerangan. Jadi ketika dia di traceback, dicari balik, nggak ketahuan kalau dia yang sebenarnya menyerang, ya. Itu proxy. Oke, itu chapter 14 ya. Kita belajar soal common threat and attack. Ini beberapa summary-nya, agenda kita habis. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Saya masih punya 4 menit. Mas Muanam ada yang mau ditanyakan, silahkan. Hai. Oh, tinggal. Oh, ngajar. Lah. Oh, tinggal sendiri. Tinggal Pak Muanam sendiri. Bertiga dengan kita. Bertiga dengan kita. Rasanya udah cukup Pak Padli pertemuan kita hari ini. Sip. Lalu kita minggu depan tetap bisa, karena sudah tidak terganggu dengan jadwal, nggak ada. Matrikulasi sudah selesai. Ya, kemungkinan besar masih di Selasa sih kayaknya. Kalau melihat ya, kalau melihat susunan jadwal ya. Nanti saya update lah kalau jadwal. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut join. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti rekam.